Halo Dok Eta, kami dari FG2 akan menjelaskan tentang Dendemi, yaitu pengembangan aplikasi edukatif yang bersifat interaktif untuk meningkatkan pembelajaran mahasiswa FKG UI secara mandiri di era digital. Kelompok FG2 terdiri dari Karisa, Ria, saya sendiri Jessica, next. Ada Rachel, Sultan, sama yang terakhir ada Alia, next. Untuk latar belakangnya sendiri, kenapa adanya Dendemi? Yaitu pertama karena era digital yang sudah berkembang pesat sehingga adanya banyak perusahaan startup yang menawarkan jasa-jasanya. Yang kedua karena minimnya platform edukasi bagi mahasiswi FKG UI sehingga kita um, memikirkan untuk membuat Dendemi. Next. Untuk rumusan masalah sendiri terdapat 3, yaitu bagaimana cara aplikasi Dendemi dapat membantu para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran dalam belajar. Yang kedua, fitur apa saja yang terdapat dalam aplikasi Dendemi. Dan yang ketiga, apakah Dendemi dapat menarik peminat dari para mahasiswa-mahasiswi FKG UI. Next. Untuk tujuannya sendiri adalah untuk memberikan kemudahan dalam akses informasi pembelajaran kedokteran gigi, khususnya mahasiswa FKG UI dengan memberikan suatu aplikasi pembelajaran yang efektif. Boleh di next. Manfaatnya yaitu untuk memudahkan para mahasiswa FKG UI untuk memperoleh materi mengenai kedokteran gigi dan juga untuk para dosen untuk mendistribusikan materi kedokteran gigi dalam proses pembelajaran, sehingga proses belajar lebih efektif dan mutu pendidikan lebih meningkat. Untuk keluarannya, aplikasi ini memuat berbagai informasi yang mengenai materi kedokteran gigi dalam berbentuk video, e-book, dan tutoring, dan adanya 3D animasi mulut agar mahasiswa FKG UI dapat dengan mudah menerima pengetahuan yang akurat dan dapat dipercaya. Aplikasi ini harapannya tidak hanya memberikan kemudahan bagi mahasiswa FKG UI, tetapi juga memudahkan para dosen untuk mendistribusikan materi. Boleh di next. Untuk gambaran umum masyarakat sasaran, yaitu mahasiswa FKG UI, karena dapat mempermudah pembelajaran dan memperdalam materi sehingga dapat menghasilkan dokter gigi yang berkualitas dan dapat memperbaiki kesehatan gigi dan mulut masyarakat di Indonesia. Boleh di next. Pengumpulan datanya sendiri akan dilakukan pada 15 Juni sampai 5 Juli 2023 melalui Google Form. Lalu pengumpulan, pengolahan, dan analisis datanya ini melalui penyebaran Google Form terkait pemahaman mahasiswa-mahasiswa mengenai materi-materi kuliah FKG UI, seberapa butuh mereka materi tambahan, apa masalah yang dihadapi mereka selama berkuliah di FKG UI, dan juga ketertarikan mereka akan program Dendemi ini. Jika lebih dari 60% responden mengalami kendala, maka bisa dikatakan bahwa rencana Dendemi kami ini sangat tepat untuk dilakukan, berhasil menarik peminat dan efektif. Jika kurang dari 60% responden mengalami kendala, maka bisa dikatakan bahwa rencana Dendemi kami ini kurang efektif untuk dilakukan dalam jangka waktu dekat, kurang tepat dalam mengatasi masalah mahasiswa, perlu inovasi dan dikembangkan lebih lanjut lagi, dan kurang berhasil menarik peminat. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, dimulai dari desain aplikasi, di mana desain aplikasi akan dibuat secara praktis dan intuitif supaya mudah digunakan. Lalu ada juga fitur-fitur standar yang meliputi profil pengguna, menu, penyimpanan, materi belajar. Nah, untuk materi belajar ini bisa berupa teks, audio, video, atau ada juga kumpulan kuis dan tes. Lalu ada fitur pencarian, notifikasi, dan statistik. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh programmer. Kami menggunakan metode prototype untuk pengembangan aplikasi. Lalu kami juga akan menggunakan bantuan tools dari beberapa software. Lalu tahap selanjutnya adalah uji coba aplikasi, di mana uji coba ini untuk mengetahui kesalahan atau masalah yang ada pada aplikasi, terus memastikan fitur-fitur dapat berfungsi dengan baik. Lalu kami juga akan memantau rating dan review dari pengguna uji coba. Yang terakhir itu ada evaluasi aplikasi, di mana evaluasi ini dilakukan dengan menyebarkan survei melalui Gform yang berisi kritik dan saran. Nah, evaluasi ini bisa dari dua, yaitu dari pengguna uji coba maupun pengguna non-uji coba. Untuk pengguna non-uji coba ini nanti di Google Form-nya terdapat prototype dan cara kerja aplikasinya. Boleh next. Nah, selanjutnya untuk anggaran biaya yang kami keluarkan yaitu untuk pembuatan aplikasi akan sebesar 11 juta. Ini mencakup untuk membayar software developer, programmer, UI UX design, QA engineer. Sedangkan ada juga untuk sumber daya manusia yang akan sebesar 2 juta, yaitu untuk pengajar atau tutor. Dan untuk lain-lainnya akan mencakup 2 juta. Hal ini seperti untuk advertisement dan marketing. Total dari jumlah yang akan kita keluarkan itu sebesar 15 juta. Boleh di next.
Selanjutnya untuk jadwal kegiatan, kurang lebih ini mencakup sekitar 3 bulan dari mulai pembagian tugas hingga pengumpulan. Boleh di next. Dan ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Boleh di next. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami dari FG2.